Ini salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang saat ini aku. Kemudian sebelum kegiatan ini saya mulai, sebaiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Oke. Nah, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu ke ibu-ibu nih. Menurut ibu-ibu, di pikiran ibu-ibu tentang budaya positif ini apa? Kira-kira apa? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Nah, terus menunjukkan inovasi baru. Ya. Oke, ada yang lain? Tentang budaya positif. Budaya yang sering digemari atau dianggap baik oleh masyarakat dan selalu dilakukan terus-menerus. Ya. Seperti kebiasaan ya, Bu? Ya. Kebiasaan. Oke. Lanjut. Budaya positif. Nanti kita akan pelajari apa itu budaya positif. Ini konsep inti dari budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu baru mendengar kata ini. Saya juga pertama kali mendengarnya, mempelajarinya di CGP. Ini yang saya dapatkan. Oke, yang pertama saya akan memaparkan perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ini sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi pembelajaran di kelas bukan hanya kita sampaikan satu arah saja, bukan hanya kita kasih cuma materinya saja ke seluruh anak, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang ada di kelas. Karena setiap anak pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya. Nah, sehingga terwujudnya atau tujuannya untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka kan kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Yang mana yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini kita mengharapkan anak didik kita, peserta didik kita memiliki keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Ini mengenai nilai-nilai kebudayaan. Yang mana di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat saja sudah banyak kebudayaan atau nilai-nilai kebudayaan. Itu yang ingin kita kenalkan ke anak didik kita. Yang ketiga, gotong royong. Nah, bergotong royong di sini bukan hanya mereka bergotong royong membersihkan lingkungan, membersihkan kelas, tapi di kelas juga mereka berkolaborasi dalam pembelajaran. Yang keempat, kreatif. Kita berharap anak didik kita ini kreatif anaknya ya, memiliki ide-ide baru, kemudian mencurahkan imajinasi mereka sehingga mereka menjadi anak yang kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Nah, anak yang memiliki pemikiran yang kritis, aktif. Jadi tidak hanya diam saja di kelas. Kemudian mandiri. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita biasanya salah paham atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita biasanya berpikir
sama, bisa kita kontrol ya. Seperti contohnya ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau guru mengontrol murid, pikiran kita kan berarti kita bisa mengontrol semua murid yang ada di kelas. Kita contohnya, misalnya anak berbuat salah. Hari ini kita bilang, nak, besok jangan diulangi lagi ya. Mungkin anak itu akan berubah, tidak akan melakukan sesuatu yang sama. Tetapi bisa jadi dia berubah itu bukan dari dirinya sendiri, tapi adanya tekanan atau ketakutan. Oh, nanti kalau saya ulangi lagi, nanti saya dapat hukuman. Benar nggak? Ya kan? Jadi anak tuh kayak merasa terancam, kayak tidak nyaman gitu, mau melakukan sesuatu tapi itu tidak nyaman. Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif mungkin ke arah kayak rayuan kali ya. Misalnya kayak kita merayu anak untuk tidak melakukan sesuatu, kan? Misalnya kayak tadi, jangan dilakukan ya nak. Kita merayu anak itu, tapi efeknya ke anak itu tidak dari dirinya, tidak dari keinginannya, tidak dari motivasi dirinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kadang kita pernah melakukan, misalnya kayak membuat merasa bersalah ini seperti kayak misalnya anak itu di kelas. Biasanya itu kan mereka tuh suka bermain kertas kan. Nah, biasa kalau cara kita menegur anak itu atau memarahkan anak itu, coba nak, kamu tidak kasihankah sama orang tuamu yang susah payah bekerja membelikan kertas? Nah, itu efeknya ke anak itu, dia akan merasa bersalah. Benar kata ibu itu, kalau saya main kertas, kasihan orang tua bekerja kan. Tapi itu motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa di sini berarti kan kita, seorang guru yang lebih dewasa dari murid-murid kita, peserta didik kita. Jadi kita merasa kita memiliki hak kepada anak-anak yang ada di kelas atau anak-anak yang ada di sekolah ini kan. Nah, itu sebenarnya salah ya. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Karena selama ini yang kita gunakan paradigma stimulus respon, benar tidak? Contohnya, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bukan, tidak bisa kita samakan dalam satu kelas itu sama rata, tidak bisa. Karena kadang ada anak yang cepat, kadang juga ada anak yang lambat. Mungkin caranya juga berbeda. Kemudian yang kedua, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi contohnya, misalnya di kelas anak-anak itu kita tidak bisa memandang mereka, oh gambaran anak ini sama nanti ke depannya. Tidak, masing-masing anak itu pasti punya gambaran yang berbeda-beda. Mungkin ke depannya dia akan jadi apa pasti berbeda-beda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita, pandangan yang stimulus respon tadi, dia memandang semua orang itu sama, atau pandangannya ke depan itu pasti sama. Nah, tapi berpindah lagi ke teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon,
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi selama ini mungkin kalau kita melihat sesuatu yang terjadi kepada anak kita, kita langsung ngejudge, ini anak buruk, anak ini nakal, ya kan? Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Seharusnya kita bertanya dulu, apa tujuannya, apa yang membuat mereka seperti itu. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang sebenarnya hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga anak, hanya dia yang sebenarnya bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkadang kalau anak membuat kesalahan, biasanya kita kalau marahkan anak itu kan membuat dia merasa dirinya gagal. Nah, padahal kita bisa membuat situasi untuk anak tersebut merasa dia pasti ada pilihan. Ada pilihan mengapa dia melakukan itu. Nah, kemudian model berpikir menang kalah. Ini stimulus respon. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kadang kalau kita seorang guru, kalau sudah memanggil anak membuat kesalahan, kita merasa, oh kita ini guru, harusnya kita yang menang, ya kan? Jadi anak itu salah, dia harus merasa bersalah. Tapi sekarang yang sebenarnya itu yang lebih baik, model berpikir menang-menang. Jadi anak itu juga merasa dirinya menang, dalam artian kita dan anak berkolaborasi mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke disiplin positif. Dengan kata disiplin positif, menurut Bapak Ibu apa sih? Kalau disiplin positif itu biasanya aturan ya. Oke, ada yang bilang aturan. Ada lagi disiplin positif. Biasanya kalau gambaran kita, kalau disiplin positif itu berarti aturan atau tata tertib sekolah ya. Nah, jadi disiplin ini didapat dari kata disipline, artinya pembelajaran, yaitu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, jadi disiplin di sini berarti keyakinan yang ada pada dirinya sendiri, motivasi yang ada pada diri sendiri, dalam dirinya, bukan dari luar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin di sini mereka termotivasi dari dirinya sendiri tanpa adanya imbalan, tidak mengharapkan nanti saya kalau misalnya bisa ngerjakan matematika cepat, benar, dapat bintang. Kan biasa seperti itu. Kalau tidak, pasti saya kalau salah nanti dihukum. Jadi saya harus mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Nah, berarti itu kan motivasi bukan dari dirinya kan? Itu dari luar. Kalau disiplin dari dirinya sendiri, maksudnya kan berarti nanti kalau mereka melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan atau memikirkan nanti saya dapat reward, jadi mereka tuh melakukannya dengan
keyakinannya sendiri. Contohnya, misalnya kayak kita Pak sekolah nyuruh kita datang jam 6.45 sudah di sekolah. Kita ikutin tidak? Ikutin. Kalau kepala sekolahnya standby di sekolah. Nih, kepala sekolah udah standby jam 6.45. Otomatis guru-guru juga pasti datanya juga lebih cepat dan awal pastinya. Tapi kalau itu termotivasi dari luar nih. Kalau misalnya kepala sekolahnya tidak ada pada saat itu, sering tidak datang pada saat 2-3 hari, kemungkinan kalau misalnya motivasinya dari luar, pasti gurunya juga tidak akan datang pada saat jam ditentukan. Benar tidak? Benar kan? Nah, karena itu bukan dari disiplin diri. Kalau dia dari dirinya sendiri, mau itu ada pemantauan, mau itu dipantau kepala sekolah, tidak, dia akan datang sesuai dengan jam yang ditentukan. Oke, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakang. Jadi ini contoh-contoh nilai-nilai yang saya ambil. Ini sebenarnya banyak, cuma 3 saja yang saya ambil. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang mana kita tahu di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, kita mengharapkan anak-anak kita tadi yang memiliki keimanan ya, kemudian bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian yang dari IBO Primarius Program PYP mengatakan nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian ada juga keterampilan hidup. Di sini mengatakan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini yang ingin kita tanamkan ke anak-anak kita, keyakinan diri atau nilai-nilai kebajikan untuk mereka. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih, Ibu? Ingin dicintai, ingin dihargai. Ada lagi? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Rasa kenyang. Rasa kenyang. Berarti makan ya? Iya. Oke. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhannya? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Di sini yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Benar tadi pengen makan tadi ya, kenyang tadi kan. Nah, itu termasuk kesehatan, rumah dan makanan, kenyamanan dan keamanan. Nah, setiap orang pasti memiliki kebutuhan ini. Begitu juga dengan peserta didik kita. Mereka juga ingin merasa aman.
nyaman di kelas, nyaman pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yang mana kebutuhan untuk memberi dan menerima dan kebutuhan ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya misalnya kalau di kelas kita membuat kelompok kecil di kelas, pasti ada yang ingin merasa diperhatikan, butuh kasih sayang. Kalau tidak, mungkin ada anak yang sedikit-sedikit maju ke depan, ibu dia langsung cerita, berarti kan dia butuh rasa diterima. Ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompeten, terampil, dan diakui. Nah, terkadang di kelas itu ada satu atau dua anak yang merasa dia berprestasi, yang merasa dia pintar. Terkadang dia ingin menonjol, ya kan? Selalu ingin menonjol. Itu pasti ada. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk mandiri dan memiliki pilihan. Jadi dia berhak untuk memilih apapun yang ingin dia lakukan, dia berhak memilih. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kadang kalau kita pada saat di kelas anak ada yang tertawa, ada yang sedang bermain, kadang kita marah. Ya, sebenarnya tidak perlu kita marah, karena itu yang ia butuhkan. Karena itu yang mereka butuhkan. Boleh saja pada saat kita belajar, kita kasih mereka kayak ice breaking, ajak mereka bermain atau belajar sambil bermain. Oke, lanjut. Motivasi perilaku. Mari kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah? Tanpa disadari pernah. Kemudian melakukan sesuatu karena ingin dapat uang, gitu kan? Ya. Contohnya kayak bekerja, kalau kita tak kerja tak dapat uang. Ya benar. Oke. Oke. Nah, motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya anak kalau misalnya tidak melakukan sesuatu atau dia melakukan sesuatu yang salah, mereka merasa tidak nyaman dan merasa takut akan adanya hukuman. Ini motivasi dari luar, ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini contohnya kayak biasanya kita menyuruh anak mengerjakan sesuatu, nanti ibu kasih bintang, berarti itu dari luar, ekstrinsik, bukan dari dirinya. Sebenarnya ini tidak baik. Yang baik itu gimana? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka melakukannya dari motivasi diri sendiri, mempercayai nilai-nilai keyakinan yang mereka percayai. Oke, Bapak Ibu, saya mau mencairkan suasana dulu. Saya ingin bertanya, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian yang kedua, meminta siswa push up
15 kali karena tidak menggunakan seragam lengkap sekolah. Kemudian yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ya benar. Yang keempat, berjemur di halaman jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Coba kita lihat. Ya, siswa diminta melepas sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai aturan sekolah. Ayo, yang konsekuensi angkat tangan. Yang hukuman angkat tangan. Karena apa? Karena ada aturan sekolah. Kemudian yang keenam, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kali tidak bisa digerakkan. Oke, lanjut. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol sengaja. Nah, dari tadi ini kan konsekuensi hukuman. Dari dua kata ini saja sudah berbeda. Apa perbedaannya? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Hukuman yang diberikan karena kesalahan. Ada yang lain? Kalau konsekuensi kalau hukuman itu dia lebih ke memberikan maksud dari pemberi hukuman, memberikan efek jerak, tapi kadang tidak ada korelasinya dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Konsekuensi belum? Kalau konsekuensi kalian boleh nggak? Ada penerapan atau lebih ke menyadarkan siswa agar setiap perbuatan itu ada akibatnya yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, tidak ada. Jadi jawaban dari Ibu Diah ini sangat bagus ya. Coba kita lihat apa itu hukuman. Benar. Kita lihat untuk menjelaskan ya. Jadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Kan? Contohnya tadi dia tidak mengerjakan tugas, kamu keluar angkat tangan, angkat kaki satu gitu kan, telinga. Itu tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan karena tidak direncana tadi. Jadi anak itu tidak tahu, dia tidak terlibat. Jadi dia tidak tahu nanti kalau misalnya saya melakukan ini tiba-tiba disuruh apa, hukum apa. Bersifat satu arah. Bersifat satu arah di sini berarti kan hanya gurunya saja yang memberikan. Sedangkan dari muridnya tidak tahu. Berupa hukuman fisik, bisa juga verbal, ya. Kemudian kalau konsekuensi tadi benar yang kata Budia, ini terencana, disepakati bersama. Jadi kalau dia melakukan, nanti konsekuensinya apa? Tapi disepakati bersama. Peserta didik tetap dibuat tidak nyaman, dia juga dibuat tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan.
Sikap guru selalu memonitor siswa. Ini. Nah, yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini siswa dan guru berkolaborasi untuk mencari solusi menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan hanya kita panggil anaknya, kita hukum anaknya, itu salah. Tapi kita ajak diskusi, mencari solusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada penghukum, ada pemantau, ada manajer. Oke, perhatikan dulu, dihafalkan dulu. Ini posisi kontrolnya. Sekarang Bapak Ibu, selama ini kita di posisi kontrol yang mana? Mana Bu? Manajer. Teman. Ada lagi? Mungkin ada yang penghukum. Pemantau ya, gitu kan. Oke. Mungkin selama ini ada yang menjadi teman, ada yang menjadi penghukum, ada yang manajer. Ya tadi Bu ini manajer. Bagus Bu, jadi manajer. Jadi manajer itu bukan hanya di perusahaan ya. Kita seorang guru juga bisa menjadi manajer untuk peserta didik kita. Nah, penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya tadi bisa menyuruh anak untuk push up atau lari atau berjemur, itu penghukum. Atau juga bisa mengeluarkan dengan kata-kata yang tidak sesuai, istilahnya membuat anak itu terngiang-ngiang sampai dewasa. Ya. Kemudian masih di penghukum. Saya mau cerita sedikit. Ini kalau penghukum ini kan dia bermainnya di fisik ataupun verbal. Saya waktu SD kelas 3, saya pernah belajar pada saat pembelajaran matematika. Saat itu gurunya mungkin memang terlihat garang. Jadi pada saat SD itu saya dikasih tugas, saya mengerjakan tugas. Kemudian saya bertanya sama gurunya, Bu, karena saya masih kurang paham. Bu, saya mau bertanya Bu. Tapi yang dilakukan gurunya apa? Saya dicubit pipinya. Kamu dari tadi kemana? Tidak memperhatikan. Nah, itu kan main fisik. Dicubit, kemudian dimarahkan. Itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Saya ingat sampai sekarang. Jadi hukuman ini bisa terjadi membuat anak itu trauma ataupun kena mental katanya sekarang ya. Bisa teringat. Jangan deh ya. Oke. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisinya ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi gurunya tuh memberikan kalimat atau suara yang lebih lembut. Contohnya, nah, kamu tidak kasihan kah sama mamamu? Kertasmu tuh kamu coret-coret. Ya? Lebih lembut, tapi busuk. Kemudian yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti teman. Kalau kita sama teman kan tak mungkin lah kita nyakitin teman. Nah, namun tetap berupaya mengontrol murid secara persuasi. Posisi
posisi ini bisa negatif ataupun positif, kan? Ada yang melunjak soalnya. Ada yang melunjak. Contohnya, sebelah pakai seragam yang lengkap. Nanti lain kali nggak usah nih kayak gitu. Kan kita ngasih tahu teman. Kemudian yang pemantau. Pemantau berarti mengawasi, di mana kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Ini biasanya kalau kita jadi pemantau, kita mantau anak kita yang tidak pakai seragam misalnya, atau atributnya kurang lengkap, kita panggil, ya, ibu lihat atributmu kurang lengkap, nanti setelah upacara tolong beli di operasi, misalnya kayak gitu. Kan melanggar aturan, tapi ada konsekuensinya. Kemudian manajer, posisi ini guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Nah, di sini posisi manajer ini sangat bagus karena kita sebagai manajer bukan hanya di perusahaan saja ya jadi manajer. Di sekolah ini guru juga bisa berperan sebagai manajer untuk murid-murid kita menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah mereka. Nah, jadi posisi yang ideal guru itu apa? Yang manajer ya. Nah, posisi guru di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik agar lebih menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, ini posisi manajer mengacu kepada restitusi. Yang tadi, segitiga restitusi, yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif pada diri peserta didik. Oke, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya sama. Kasusnya peserta didik tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Posisi penghukum, dia akan langsung menghukum. Anak itu langsung disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu posisi penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, ini kalimatnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Pernah tidak? Pernah. Kemudian kalau jadi teman, kalimatnya, ayo dong ikut aturan sekolah, paling tidak sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu ya. Itu kalau posisi teman, dia pasti ngomongnya friendly dengan muridnya. Kemudian pemantau. Pemantau, kalimat yang diucapkannya, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi. Itu pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, manajer dia akan memberikan peluang untuk anak mencarikan solusi. Kalimat yang akan diucapkan manajer contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, pertama ditanya dulu masalahnya apa. Kalau sudah, baru ditawarkan kira-kira bagaimana cara untuk memperbaikinya. Jadi kan membuat anak untuk berpikir untuk mencari jalan keluar atau mencari solusi masalah yang dia lakukan. Nah,
Oke, saya akan menunjukkan satu kalimat, tapi Bapak Ibu sebutkan ini posisinya di mana nih, posisi kontrolnya. Membuat rasa bersalah dari orang. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya teman, angkat tangan. Yang membuat merasa bersalah, angkat tangan. Mungkin ada yang lain? Kita lihat membuat merasa bersalah ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Dia lembut, tapi membuat anak itu merasa bersalah. Sering ya Bu? Sering buat puisi. Oh, sering buat puisi. Sampai disadari pernah. Ya. Soalnya di Maluku memang empat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini? Penghukum. Mana? Penghukum. Menghukum. Yang lain? Penghukum. Menghukum. Dia tuh suka menjudge gitu Kak kalau penghukum. Iya, langsung Bu. Otoriter gitu nggak sih, jenis otoriter? Ya, bisa jadi otoriter ya Bu. Lanjut. Posisi kontrol apa? Manager. Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah, lakukan demi Ibu. Ayolah guys. Ayolah. Ya, teman. Oke, masih ada terakhir. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini mantap. Oke, mantap. Oke, kita lanjut. Sampai di sini masih semangat Bapak Ibu? Masih lanjut. Ya, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu kayak dibuatnya secara bersama-sama disepakati oleh siswa dan guru. Jadi enaknya juga ke siswa, tidak memberatkan siswa. Ya, benar. Ada lagi? Coba, ada lagi? Coba. Kalau peraturan kelas itu berarti salah satu yang membuat peraturan di mana yang lainnya itu mau kamu harus ngikut. Jadi tidak ada rasa nyaman antara guru kedua belah. Kalau keyakinannya? Keyakinannya yang mungkin sama kalau kayak Ya. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dari motivasi diri anak sendiri, meyakini bahwa ini bisa dilaksanakan atau dijalankan. Ini prinsipnya atau nilai yang dipegang suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan, mencakup komitmen untuk menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Jadi keyakinan kelas menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Contohnya, kalau misal kita bawa motor pakai helm, itu apa? Kalau misal kita tidak pakai helm, apa? Melanggar peraturan lalu lintas. Itu motivasi luar. Kalau motivasi dari diri sendiri apa? supaya menghindari bahaya bagi dari kecelakaan. Iya, supaya menghindari dari bahaya atau kecelakaan. Itu motivasi diri kita. Kalau kita tidak memakai helm, nanti yang ada kita bisa kecelakaan, bahaya nih. Nah, itu dari diri sendiri. Contoh lagi, pada saat COVID,
19, kita disuruh pakai masker. Kenapa kita pakai masker? Melindungi. Kita meyakini kan, kalau kita pakai masker akan melindungi diri kita. Kalau tidak pakai, takutnya terserang virus. Nah, itu keyakinan, itu keluarnya dari diri sendiri, motivasi intrinsik serta didik. Pembentukan keyakinan kelas. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Boleh misalnya kita siapkan anak itu kayak kertas not, kemudian kita siapkan ininya kertas plenonya. Nah, nanti anak itu disuruh kita arahkan anak untuk mencatat, menuliskan apa yang ingin ditulisnya, apa yang diyakininya, yang ingin disepakatinya apa. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupaya pernyataan universal. Universal tadi yang nilai-nilai kebajikan tadi, yang terkait nilai-nilai kebajikan, dibawa dalam pernyataan positif. Contohnya misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu bisa kita jadikan kalimat positif. Jagalah kebersihan, kan? Kemudian jangan ribut di kelas. Bisa kita ubah menjadi jagalah ketertiban kelas, seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas jangan buat banyak-banyak. Paling banyak itu 6. Keyakinan kelas paling banyak 6. Agar apa? Agar anak bisa mengingat keyakinannya dan juga bisa diterapkan. Kalau banyak-banyak pun tak dibaca, tak diingat, tak diterapkan, percuma kan? Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kembali lagi masing-masing kelasnya, buat keyakinan kelasnya. Kalau di sekolah berarti seluruh warga yang ada di sekolah. Kemudian semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Yang pertama, selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, menghormati dan menghargai sesama teman, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh. Oke, lanjut. Tadi saya ada membahas segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah suatu proses kolaborasi yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk masalah, membantu peserta didik berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan dirinya. Jadi segitiga restitusi ini kita membantu anak agar dia bisa menjadi manajer pada dirinya sendiri. Dia tahu masalahnya apa, kemudian dia juga tahu cara menyelesaikan masalahnya. Restitusi ini sebuah pilihan, bukan menumbuhkan kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain, kemudian tawaran bukan paksaan, menciptakan kondisi peserta didik untuk menyelesaikan masalah lebih baik. Jadi anak itu tidak merasa terpaksa. Jadi dia bisa kita tawarkan kepada dia, gimana cara menyelesaikannya, apa yang kamu lakukan, bagaimana kita menyelesaikannya, keyakinan apa yang kamu langgar, kan seperti itu. Nah, jadi di sini ada 3 tahap pada segitiga restitusi. Agar mempermudah Bapak Ibu melaksanakannya, ada 3 tahap.
Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi setiap masalah itu bisa dijadikan pembelajaran. Contoh kalimatnya, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kalimat boleh kita gunakan pada saat untuk menyelesaikan masalah anak, untuk menstabilkan identitasnya dulu. Pertama, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini untuk menstabilkan identitasnya atau memvalidasi tindakannya. Lanjut, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri sendiri, motivasi diri sendiri. Bisa digunakan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan kelas. Oke, saya akan tampilkan contoh segitiga restitusi ya. Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu berterima dengan diri. Iya Bu, karena saya kesal. Kenapa kamu kesal? Tugas konsentrasi pekerjaan saya. Bukan hanya PR saja Bu, tugas yang Ibu berikan tadi dia juga mencapai. Oh ibu, ya wajar sih kalau kamu kesal, kamu langsung marah. Kalau ibu jadi kamu, ibu juga pasti akan kesal. Lalu apa yang kamu lakukan pada diri? Saya marah-marah Bu, saya makin isi dan saya mengingat mejanya. Oh begitu. Terus kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Iya Bu, tidak mungkin saya bilang saja. Misalnya saya mengerjakan PR dan tugas, tapi dia hanya mencontek, tidak mau menyelesaikan saya. Jadinya saya kesal. Ibu pikir wajar kamu seperti itu. Karena kamu tidak rela hasil jeripayahmu dicontek begitu saja sama licik. Ibu menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk, misalnya seperti memukul. Nah, ya coba kita pikirkan tindakanmu yang marah sampai menggerak meja tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu, kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Menghormati dan menghargai sesama temanku. Ya, benar itu ya. Nah, apa? Kamu hormati dan menghargai sesama teman itu penting juga. Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar dan tenang. Nah, juga kamu bersedia mau untuk memperbaiki masalah
ya. Sekarang kamu bisa dibalik kelas. Terima kasih, Bu. Oke, sudah di penghujung dari pemaparan hari ini. Kesimpulannya, budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian, budaya positif juga mampu mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga peserta didik menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Jadi mulai sekarang mungkin posisi kontrol yang pernah kita lakukan boleh kita ganti, kemudian kita tanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita agar ia menjadi anak yang bisa menjadi menciptakan motivasi dari dirinya sendiri tanpa adanya motivasi dari luar, adanya paksaan. Ya, Bapak, Ibu, mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Negeri 17 Pontianak Utara, terkait kegiatan Ibu Siti Maisara selaku calon guru penggerak di Kecamatan Pontianak Utara. Saya sangat merespon apa yang sudah disampaikan. Saya menganggap disiplin positif memang sangat perlu kita terapkan, ya, terutama kepada siswa-siswi kita. Nah, untuk hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti Maisara yang telah melakukan pengimbasan kepada guru-guru di SD 17 Pontianak Utara, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sarah dapat diimplementasikan oleh guru-guru di kelasnya masing-masing secara khusus dan umumnya di sekolah SD Negeri 17. Terima kasih kepada Bu Sarah yang sudah memberikan semangat ataupun inovasi-inovasi baru terkait masalah disiplin positif. Semoga kedepannya Ibu Sarah tambah sukses dan terus semangat dan tetap lakukan inovasi-inovasi untuk perbaikan proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fatimah, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam. Saya adalah rekan sejawat Siti Maisara. Untuk materi yang disampaikan kemarin itu sangat memberikan pengetahuan tambahan untuk saya khususnya dalam menerapkan beberapa disiplin positif untuk siswa. Di antaranya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu memang sangat diperlukan di kelas khususnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di kelas. Jadi dengan adanya materi yang disampaikan oleh Ibu Sarah itu benar-benar pengetahuan baru yang perlu kami tingkatkan dan perlu kami terapkan di sekolah-sekolah. Untuk Siti Maisara atau panggilan Sarah, tetap semangat ya guru CKP-nya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Sulastri, saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 1 dan 2. Saya adalah rekan sejawat Ibu Sarah, dan mengenai materi tentang budaya positif yang telah disampaikan Ibu Sarah itu sangat penting sekali untuk diketahui dan diterapkan oleh semua guru yang ada di Indonesia pada umumnya. Kemudian materi ini sangat baik, penyampaiannya juga sangat baik, mudah dipahami, sederhana tapi sangat bermakna. Terima kasih Bu Sarah atas ilmu yang diberikan. Semoga kita semua bisa bermanfaat untuk anak-anak muda, bukan anak-anak sekolah yang ada dimanapun berada. Semoga kedepannya bisa terus memotivasi kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semua, saya Selviana, guru kelas 6C SDN 17 Pontianak Utara. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Bu Sarah atas paparannya tentang budaya positif di sekolah. Hal ini akan saya terapkan di kelas saya sendiri, ya. Terima kasih Bu Sarah atas paparannya. Semangat dan sukses selalu CGP-nya.
yang kalian yakini, nilai-nilai kebajikan yang akan kalian yakini agar kalian apa? Bisa bertanggung jawab. Kemudian cara membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Contohnya, misalnya kalau kita menggunakan kalimat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat jangan itu kan tidak baik digunakan. Kita ubah menjadi jagalah kebersihan. Kemudian misalnya sesama teman tidak boleh bertengkar. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi sesama teman menghargai dan menghormati sesama teman. Jadi bahasanya kita menggunakan bahasa yang positif. Bisa? Bisa. Nah, nanti caranya kalian tuliskan satu kalimat keyakinan kelas. Nanti kalau sudah baru ditempel di depan. Ya. Kalau sudah, nanti baru kita pilih. Kita tidak ambil semua. Nah, kalau sama tadi kalimatnya kita ambil satu saja. Jadi kita buat keyakinan kelasnya hanya 6 saja, nak. Yang kita sepakati 6 saja. Ya? Supaya apa? Supaya kalian bisa menghafal dan kalian juga bisa menerapkan dan kalian juga bisa meyakini dari diri sendiri. Bisa kalian terapkan dan kalian juga bisa bertanggung jawab dengan yang kalian yakini. Siap? Oke, ibu bagikan stiker note-nya. mendengarkan teman atau guru berbicara di depan. Oke, kita sepakat dengan ini, nak? Sepakat tidak? Dengan yang sudah dibuat. Ada 4 lagi. Sepakat?
Silakan dari depan sini. Ya. Tulis nama dan tanda tangan. Perkenalkan, nama saya Felicia Horik Nesteja, saya dari kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azanul Walikin dari kelas 5A. Saya sangat senang sekali. Saya sangat senang. Saya sangat semangat. Sangat seru. Sangat penting. Penting. Sangat penting. Penting. Karena melatih kita untuk bertanggung jawab. Melatih diri agar menjadi yang terbaik. Saling menghargai.
saling